Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman masyarakatnya, budaya, suku, agama, dan lainnya. Adanya keanekaragaman tentu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, terutama masalah sosial ekonomi. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini terus muncul dalam kehidupan masyarakat adalah kemiskinan. Sebagai upaya mendorong perekonomian di Indonesia dalam menurunkan tingkat kemiskinan yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya adalah pengembangan situs web komersial untuk membantu usaha konvensional yang masih dilakukan saat ini. Usaha berjualan buku bekas merupakan salah satu contoh usaha yang masih berjalan secara konvensional sampai saat ini dan kurang memudahkan konsumen dalam mendapatkan buku bekas yang berkualitas. Dengan merujuk pada perkembangan teknologi, tentunya sangat tepat jika pada sebuah layanan informasi penjualan akan lebih mudah, berbagai jenis produk yang ditawarkan dan para konsumen leluasa memilih produk tersebut selama persediaan masih ada. Dengan model seperti ini, para konsumen tidak usah repot untuk datang mengunjungi outlet karena pemesanan dilakukan secara online dan pembayaran juga dilakukan media transfer dari bank atau e-wallet. Sistem informasi penjualan berbasis web digunakan dalam memecahkan masalah penyediaan informasi dan pelayanan informasi mengenai produk penjualan buku dan dapat menimbulkan kemauan masyarakat akan literasi. Maka dari itu, Bookers hadir untuk menjual buku-buku bekas yang dapat membantu pembeli mendapatkan buku bekas berkualitas dan terjangkau, sekaligus membantu penjual dalam meningkatkan usahanya. Bookers menyediakan buku-buku bekas berkualitas dan terjangkau yang bisa didapatkan dengan mudah dan cepat secara online dengan aneka ragam kategori buku yang bisa dipilih. Bookers dipersembahkan oleh kami, kelompok 8, yang terdiri atas Aditya, Jihan, Antonio, dan Yusita. Berikut adalah IRD dari Bookers dengan 4 entitas utama dan 1 entitas asosiatif, yaitu entitas users dengan primary key user ID beserta atributnya, kemudian entitas orders dengan primary key order ID dan foreign key user ID beserta atributnya, kemudian entitas products dengan primary key product ID beserta atributnya, lalu entitas card dengan primary key card ID dan foreign key user ID beserta atributnya, kemudian entitas asosiatif payment status dengan primary key foreign key order ID dan primary key foreign key product ID. Jadi di sini user akan melakukan order yang kemudian produk akan masuk ke dalam cart sehingga user akan memiliki cart. Jadi setelah user selesai membayar akan muncul payment status. Jadi seperti itu IR dari Bookers. Kemudian ini adalah diagram skematik dari Bookers. Yuk kita mengenal aplikasi Bookers lebih lanjut. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan codingan-codingan untuk web kami. Ya, karena codingannya banyak, jadi saya akan menjelaskan hal-hal yang penting. Yang pertama yaitu ini admin produk, di mana tempat untuk create, update, sama delete produk gitu. Jadi ini codingan ini merupakan eh, untuk meng-create si produknya atau menambahkan si produknya. Yang ini. Lalu di sini ada set delete. Ini di mana untuk delete produk yang sudah sudah di-upload gitu. Jadi kita delete. Di sini codingannya begini. Lalu untuk update yaitu di sini untuk update produk misalnya seperti harga dikurangin atau mungkin nama, judul produknya gitu. Oke, mungkin itu. Lalu yang kedua yaitu ini config-nya. Ini fungsinya untuk menghubungkan database-nya ke si webnya. Jadi database yang kami gunakan yaitu database PHPMyAdmin. Dan untuk mengkonek ke webnya kita menggunakan ini coding ini config, di mana akan menghubungkan database-nya ke webnya gitu. Oke, pada sesi kali ini saya akan menjelaskan web demo dan juga database kami. Database yang kami gunakan yaitu database PHPMyAdmin. Lalu untuk webnya kita menggunakan JavaScript sama PHP untuk si backend-nya, lalu menggunakan CSS untuk front-end-nya. Oke, jadi ini merupakan layer utama dari web kami, yaitu layer loginnya, di mana ada email, password, tombol login, sama uh, register atau membuat akun. Jadi kita mulai saja. Kalau kita masukin nama dulu, lalu masukin email, password, buat password baru, lalu type user, di mana ada user sama admin. User itu untuk sebagai pembeli, lalu admin itu sebagai penjual. Jadi pada sesi kali ini saya akan menjelaskan pandangan layar dari si adminnya. Kita register. Kalau kita register akan masuk data emailnya. Nah, akun yang baru tadi sekarang udah masuk. Oke, jadi kita masuk saja langsung.
password yang tadi kita login. Nah, ini jadi merupakan layer utama dari si adminnya. Nama itu dashboard atau di home. Nah, ini isinya ada total pendings, complete payment, order place, product edit, ada normal user, admin user, sama total count. Tadi kalau misalnya total countnya ada dua, jadi kita ada dua di mana satu itu ada user sama admin. Nah, jadi ini nama usernya satu, adminnya usernya satu. Nah, kita pindah ke produk. Nah, ini di mana untuk menambahkan produk, ngupdate si produknya, sama bisa menghapus produknya. Jadi saya contohin, kita pertama masukin nama produknya. Jadi ini kita menjual buku. Nah, ini kita masukin, lalu kita add produk. Dan akan muncul di bawah yaitu buku Red Queen dengan harga 45.000. Lalu kita juga bisa update, misalkan si ini buku ini kita update harga, atau bisa kita update ganti judul juga bisa. Bisa kita harganya 5.000, kita update, dan akhirnya tadi dari 50.000 jadi 45.000. Lalu kita juga bisa delete. Bisa kita delete buku ini, oke, dan hilang. Nah, lalu kita pindah ke orders. Nah, order ini merupakan tempat di mana user sudah memesan produk kita, atau buktinya. Bukti kalau si user sudah memesan buku kita. Di mana ada user ID-nya, place on-nya, pemesanannya kapan, name namanya siapa, dan number teleponnya, email, addressnya, alamat, total produknya apa aja yang dibeli, lalu ada total price-nya, lalu ada payment method-nya. Lalu kita juga bisa update untuk ini, bisa komplit jika si usernya sudah membelinya, kita bisa ganti ke komplit, lalu kita update. Lalu misalnya payment method-nya has been update. Lalu kita pindah ke user. Nah, lalu ada user di mana ini menampilkan akun-akun yang sudah dibuat di web kami. Dan tadi kita bisa lihat totalnya tadi akunnya ada total kedua, makanya di usernya juga ada dua user account. Lalu di sini ada foto profile kita di mana ada username sama email. Lalu kita juga bisa ada tombol lockout juga di mana kita bisa lockout akunnya. Kita lockout lalu akan kembali ke login. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan simulasi dari website kami dari sudut pandang user. Sama seperti tahap sebelumnya, user bisa melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi data-data seperti nama, email, password, dan yang terpenting adalah tipe dari user. Setelah semua itu terisi, kita bisa langsung melakukan register. Di sini saya akan langsung memasukkan akun saya yang sudah diregistrasi sebelumnya. Baik, setelah melakukan login, kita akan langsung masuk ke tampilan utama dari website kami. Di tampilan utama ini, kita bisa melihat beberapa hal yang menarik, seperti banner yang berisikan tema dari website kami, yaitu toko buku bekas. Selanjutnya, kita bisa melihat produk-produk terbaru yang baru saja ditambahkan oleh admin. Kemudian, kita juga bisa melihat informasi terkait website ini. Di website kami terdapat beberapa navigasi yang bisa dilihat masing-masing, seperti halaman about. Di halaman about, kita bisa melihat beberapa informasi seperti alasan mengapa memilih kami, review-review dari klien, dan juga foto-foto dari founder website ini. Selanjutnya ke halaman shop. Di halaman shop, kita bisa melihat buku-buku yang bisa kita pesan. Caranya adalah menekan tombol add to cart. Di sini saya akan mensimulasikan pemesanan dari buku ini. Saya akan memesan 2 buku dengan menambahkan 2 buku itu ke keranjang. Setelah menekan add to cart, kita bisa langsung masuk ke bagian keranjang. Baik, di halaman keranjang kita bisa melakukan beberapa perubahan, seperti menambahkan buku yang ingin kita pesan, atau menghapus buku yang kita tidak inginkan. Setelah memastikan perubahan-perubahan tersebut dilakukan, kita bisa langsung masuk ke halaman checkout. Di halaman checkout, kita bisa mengisi data diri demi melakukan pemesanan, seperti nama, nomor telepon, email, metode payment, alamat, kota, negara, dan kode pos. Di sini saya akan mengisi data diri saya sendiri. Baik, setelah memastikan semua data diri itu terisi, kita bisa langsung melakukan order dengan mengklik order now. Setelah melakukan order, kita bisa melihat order tersebut di halaman order. Di sini terlihat jelas pemesanan dengan data diri yang sudah saya isi sebelumnya. Di sini kita bisa melihat payment status dari order tersebut. Untuk lebih jelas, kita bisa melihat data dari order yang ada di database MySQL. Di sini terlihat jelas data dari buku yang sudah diorder sebelumnya. Buku tersebut memiliki ID dan user ID. Baik, sekian simulasi dari tampilan utama dari sudut pandang user website kami.